Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma yassir umurana wa umural walidaina. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi wa bi'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang kitab Riyadhus Shalihin Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi bisanadihi, dengan sanadnya sampai ke Aisyah radhiyallahu anha. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang sama dengan periwayat yang berbeda. Qalat, Aisyah berkata, ja'atni miskinatun tahmilu ibnataini laha. Telah datang kepadaku, kata Aisyah, miskinatun, perempuan miskin, tahmilu ibnataini laha, dibawanya dua anak perempuannya. Fata'amtuha salasata marat, aku berikan kepada mereka 3 kurma. Fa'atat kulla wahidatin minhuma tamrotan, dikasihkan satu orang anaknya itu 1 kurma. Wa rafa'at ila fiha tamrotan litakuluha, yang satu lagi dimakannya oleh ibunya. Fastat'amatha ibnataha, maka makanlah mereka semua, karena 3 kurma pas 3-3. Kalau di cerita ini 3 orang 3 kurma. Kalau di pengajian ini 1 orang 1 snack. Oh, pas. Kecuali yang di muka nih terbanyak dikit kayaknya. Fasaqat tamratal lati kanat turidu ta'kuluha bainahuma fa'ajabani sya'nuha, aku takjub melihat keluarga ini. Kenapa 3 kurma dibagikannya kepada keluarganya? Damai. Bukan ibunya ambil semuanya, 1 dibagi untuk anak-anaknya, bagi setengah, tidak. 1 orang dapat 1. Fadzakartu, maka aku ceritakan cerita ini, alladzi sona'at li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kuceritakan semua sedetail-detailnya kepada baginda Nabi, apa yang dilakukan oleh perempuan miskin ini, ibu dari 2 anak perempuan ini. Faqala, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Innallaha qad, innallah itu harfut taukid, huruf penguat. Artinya apa? Sungguh. Di sini huruf penguatnya, huruf taukidnya ada 2. Sudah inna tambah qad.
Berarti sungguh benar-benar. Ada ayat yang sama, wal asr innal insana lafi. Lam di sini taukid, innanya taukid. Innal insana lafi. Sungguh benar-benar manusia itu berada dalam kerugian. Illa, kecuali, dan seterusnya, orang-orang yang beriman. Nah, kata Nabi, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar aujaba, mewajibkan atau menanti memasukkan laha untuk perempuan ini kemana? Al-jannah, ke dalam surga. Padahal amalan perempuan ini apa, Pak? Bu, memberikan makan kepada anaknya. Memberikan makan kepada anaknya. Tetapi kata Nabi, hadiahnya surga. Orang yang punya anak, pian bisi anak, ibu-ibu di belakang punya anak, perempuan 1, 2 perempuan, pian jaga betul-betul, pian beri makan, pian beri minum, pian beri pakaian, beri tempat tinggal, dididik dengan baik, sekolahnya, pian sekolahkan betul-betul, balasannya kata Nabi surga. Berarti kita dapat surga tuh sulit atau sulit, Pak? Mudah. Kita aja kadang berpikir itu mendapat surga tuh susah. Harus apa? Harus menyumbang untuk membangun masjid 2 miliar. Harus sedekah sekian puluh juta. Harus ini, harus itu. Padahal mudah mendapatkan surga itu. Mendidik anak dapat surga. Kalau perempuan ini banyak amalan dimasukkan ke surga, tetapi kalau misalnya banyak dosanya, bagaimana? Kata Nabi dilanjutkan au a'taqaha biha minan nar. Kalau dia banyak dosa, dijaga dia dari api neraka. Pilihannya 2, dimasukkan surga atau dijaga dari api neraka. Berarti pilihan kedua sama-sama masuk surga. Mudah-mudahan kita semua yang punya anak ini semuanya dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ulun belum, masih proses. Pian berdulu masuk surga. Karena sudah bisi anak. Karena punya anak ini cerita-ceritanya berat, Pak. Berat. Apalagi bisi anak binian 2, bisi anak binian di rumah itu bahambur. Di rumah itu di kamar kayak kapal Titanic pecah menabrak karang. Dinding-dinding wallpaper tuh bercoret-coret. Macam-macam bisi anak di keluhannya. Tetapi pas sudah ganal anak tuh, sudah dididik dengan baik, datang lelaki soleh, diterima lamarannya, kemudian 3 anaknya, 2 anaknya sudah menikah, sunyi rumah. Ditanya ibu, bagaimana sekarang ibu? Alhamdulillah Pak Ustadz, sudah balik modal. Tapi Pak Ustadz, sunyi rumah nih Pak Ustadz. Biarlah anak ulun tuh halus terus Pak Ustadz. Biar anak rumah nih bahambur Pak Ustadz. Biar dinding bercoret-coret Pak Ustadz. Itu dulu rame Pak Ustadz. Tapi wah ini sudah dibawa lakinya ke Jawa, sudah dibawa lakinya ke Jakarta. Sunyi rumah wah ini Ustadz. Nah, itulah manusia. Pada saat berisik, benci, pada saat sudah hilang orangnya, hanya rindu. Rawahul Muslim. Hadis ini sahih, ada dalam sahih Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Masuk surga orang yang mendidik anaknya, memberi makan anaknya, memberi minum anaknya, memberi tempat tinggal, memberi pakaian. Begitulah kata Nabi Muhammad SAW. Lanjut kita hadis ke-11 atau hadis ke-270. Wa an Abi Suraih, dari Abu Suraih. Siapa nama beliau? Khuwailid bin Amr Al-Khuzai radhiyallahu anhu, Allah meridhoinya. Qala Khuwailid berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Allahumma, wahai Allah, ini sesungguhnya aku, kata Nabi, uharriju haqqa dha'ifaini. Kata Nabi, aku berusaha mati-matian memperjuangkan haqqa dha'ifaini, hak dua orang lemah ini. Berarti amalan dari Nabi betul-betul memperjuangkan hak dua orang lemah ini. Siapa dua orang itu, kata Nabi? Yang pertama al-yatim wal mar'ah, yaitu orang anak yatim. Yang kedua mar'ah, perempuan. Berarti Nabi ini mengajarkan kepada kita Islam ini betul-betul memuliakan perempuan. Ini sekaligus membantah tuduhan ini, Pak. Kadang ada orang barat itu menuduh Islam ini agama misoginis. Nah, baginda Nabi itu misoginis. Kenapa? Diskriminasi terhadap perempuan. Perempuan itu dianggapnya babu, dianggap lemah, merendahkan perempuan. Kata siapa? Nabi berusaha mati-matian untuk memperjuangkan dua hak ini, anak yatim dan perempuan. Kenapa disebut lemah? Karena anak yatim ini lemah. Tidak punya orang tua, tidak punya ayah, ibunya janda, kemudian keperluan tidak dipenuhi, lemah anak yatim itu. Kemudian mar'ah, kenapa disebut lemah? Karena memang pada hakikatnya perempuan itu lemah. Maksudnya lemah ini apa? Bukan berarti tidak kuat, banyak juga binian yang kuat, tapi maksudnya apa? Kadang disepelekan, kadang dihina, kadang diejek. Bah, binian juga aja lemah. Nah, ini yang tidak boleh dalam Islam. Dalam Islam semua rata, semua sama, yang membedakan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya aja. Amunnya bapak-bapak di sini dapat apa nih ngarannya, Pak? Risol apa? Nah, dapat risol. Insyaallah ibu-ibu dapat juga di belakang tuh. Punya kada dapat Bu, silahkan belapor lawan Ustadz Zaini. Sama. Nabi betul-betul memperjuangkan dua ini. Nah, kita sebagai umatnya Bapak Ibu, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, kita juga harus memperjuangkan dua hak ini, yaitu hak anak yatim. Bagaimana Nabi menjelaskan, aku bersama orang-orang yang mengurusi anak yatim, orang yang mendidik anak yatim, itu di surga seperti ini, kata Nabi. Kita mencari sedekah, kita ingin bersedekah, sedekah kepada anak yatim. Kenapa? Haknya ini harus kita turuti dulu, haknya ini harus kita penuhi. Karena anak yatim itu perlu hak juga, perlu baju bagus, baju hanyar, pakaian yang bagus, pendidikan. Kemudian perempuan juga kita tinggikan derajatnya, jangan sampai dihinakan. Mudah-mudahan anak kita semua dan pasangan kita semua ditinggikan derajatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadisun hasan rawahun Nasa'i bi isnadihi jayyidin. Hadis ini hadis hasan. Hadis hasan itu di bawah dari hadis sahih. Hadis sahih, hadis hasan. Hadis hasan dan hadis sahih tidak ada ikhtilaf dari para ulama untuk mengamalkan hadis ini. Mengamalkan hadis sahih dan hadis hasan boleh. Apa contoh hadis hasan itu, Pak Ustadz? Contohnya adalah mentalkin mayat ketika sudah dikuburkan. Sudah dikuburkan, sudah dimasukkan tanah semua rata, kadang diinjak-injak supaya rata, ditaburkan bunga, kemudian ada yang membaca talqin di atasnya. Ya fulan Abdullah, wahai fulan hamba Allah. Idza jaa malakaini, kalau datang dua malaikat bertanya kepadamu, jangan takut. Sesungguhnya malaikat itu sama-sama seperti kita, sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis hasan, boleh diamalkan. Kemudian hadis hasan selanjutnya yang sama, yaitu apa? Salat suruk, sholat suruk, itu pun hadis hasan, boleh diamalkan, sama.
Jadi yang hadis sahih dan hadis hasan boleh diamalkan. Hadis dhaif ada beberapa pendapat. Boleh diamalkan dengan SK tertentu, syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian Imam Nawawi menjelaskan hadis wa makna kalimat yang sulit. Maknanya, arti uharriju kata Imam Nawawi, ulhikul haraja wa huwal ismu biman doyya'a haqqaha. Makna uharriju itu Nabi mengingatkan kepada kita kalau ada orang yang menghilangkan hak anak yatim atau hak perempuan pasangannya, maka itu apa? Ulhiku bil ismi, ditempel nanti dia dengan dosa. Maksudnya apa? Berdosa orang tupai, berdosa, bahkan naudzubillahi min dzalik, sampai hukumannya itu api neraka. Orang-orang yang memakan harta anak yatim, seharusnya itu jatah anak yatim, tapi dimakannya, diambilnya, naudzubillahi min dzalik, di dalam perutnya itu api neraka. Jadi masjid Hajarat Nasuhada ini, kalau ada tahu di sini adalah celengan sagan harta anak yatim. Kadeda. Kalau ada, hati-hati. Misalnya ada juga di beberapa masjid ada celengan khusus anak yatim. Kalau ada, misalnya ada, dibongkar langsung, disisihkan. Jangan digabungkan dengan duit yang lain. Karena ini harta anak yatim, segera diberikan untuk anak yatim. Seperti itu. Wahdara min dzalika tahdziran baligha, dan Nabi telah tahdzir, telah mengingatkan min dzalika dengan hal itu, yaitu haknya anak yatim dan hak perempuan, tahdziran baligha, dengan peringatan yang jelas, dengan peringatan yang keras. Wajjuru anhu zajran akidah, dan memberikan kabar kepada kita semua dengan kabar yang takkid, yang pasti. Itulah makna hadis uharriju di hadis ke-11 ini. Kita lanjutkan ke hadis yang ke-12. Wa an Mus'ab bin Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhuma, Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata, ra'a Sa'dun anna lahu fadlan ala man dunahu. Sa'ad berpendapat anna lahu fadlan ala man dunaha. Sa'ad ini punya anggapan bahwasannya anaknya itu lebih mulia daripada yang lain, punya kelebihan daripada anak yang lain. Faqala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Hal tunsaruna, apakah kalian ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, wa turzaquna, kalian diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, illa bidu'afaikum. Maksudnya apa Pak Ustaz? Ulun yakin di masjid sini ada yang sering ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, ditolong keluarganya, ditolong pekerjaannya, kerjaannya sukses, masuk PNS bisa, gawiannya bisa, usahanya lancar, ada yang dapat orderan terus, ditolong oleh Allah. Kemudian diberikan rizki, sehat terus, anaknya sehat, istrinya lahir, ada yang normal, ada yang cesar, tapi diberikan rizki supaya bisa bayar itu semua. Ada anaknya sakit, diberikan rizki bisa bayar lewat BPJS. Ada yang diberikan kesempatan untuk berjamaah, sholat terus menerus rutin, diberikan rizki oleh Allah begitu banyak. Tapi kita sepakati dulu Pak lah, rizki itu bukan melulu soal duit, soal uang. Kita bisa ngaji seperti ini, bermajelis seperti ini, rizki. Kita bisa duduk menikmati ilmu, mendengarkan ilmu, rizki.
Semua dari kita ulun yakin pernah dan sering setiap hari ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apa sebabnya, Pak? Apa sebabnya? Sebabnya kata Nabi, illa bidu'afaikum. Bisa jadi sebabnya Bapak bisa sukses sampai sekarang, bisa punya rumah, punya mobil, punya tanah, illa bidu'afaikum. Sebab pian pernah menolong orang du'afa, orang yang lemah. Ibu Masya Allah di belakang punya baju banyak, membuka lemari itu macam-macam, hirang ada, kuning ada, putih ada. Jadi misalnya ibu-ibu, besok kita ziarah ke makam ini, bajunya hitam, bajunya putih, sudah ada. Bapak-bapak kadang kalah, ada sepeda motor, ada helm nang bagus, ada jaket nang bermerek, ada. Kenapa itu bisa kita dapatkan? Kata Nabi, bisa jadi itu doa orang lemah yang pian tolongi. Ada pian tolongi. Melihat di pasar, kasihannya kai-kai ini berjualan kada habis, ulun tukarina, kasihan, ulun borong. Atau pian tukari sebagian. Melihat kekanakan berjual ini, berjual itu. Berjual apa ding? Kerupuk berapa? 10.000 nukar 3. 30.000 keluar duit, tapi baginya 30.000 itu luar biasa. Ada juga Masya Allah, kenapa ding kada sekolah? Ulun kada bisi duit ini, ayo ulun bantui. Berapa SPP-nya? Bayari. Berapa SPP di rumah Quran? Telat 3 bulan dibayari. Bisa jadi ini yang menyebabkan kita sukses ditolong Allah dan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, kalau ada orang miskin, ada orang lemah, ada orang yang kurang rezekinya, jangan sungkan, jangan ragu-ragu, tolong, bantu. Ada orang berhutang ke rumah pian, ulun hendak berhutang Pak Haji, inggih berapa? 50 juta. Aduh, banyakan nah. Ulun ada 20.000 aja nah, kadu saya dianggap berhutang ulun bari, tolongi. Yang penting kan menolongi dulu Pak lah. Ulun hendak berhutang Pak, sagan apa? Sagan nukar susu anak ulun misalnya. Susu wah ini larang-larang. Berapa susunya? 500.000. Nah ulun ada 200.000. Kada diinjami, memberiakan aja, membantu. Bisa jadi itu yang menyebabkan kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki terus-menerus oleh Allah dan diberikan pertolongan oleh Allah di hari kiamat dan di dunia. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Rawahul Bukhari, hadis ini sahih, ada dalam Sahih Bukhari. Hakada mursalan, dijelaskan oleh Imam Nawawi, hadis ini hadis mursal. Apa pulang Pak Ustadz, hadis mursal tuh? Ulun taunya hadis sahih, hasan, doif. Apa itu hadis mursal Pak Ustadz? Perhatikan bapak-bapak dan ibu-ibu. Perhatikan. Ini sahabat Nabi. Ini tabi'in. Yang pernah berjumpa dengan Nabi, tabi'in atau sahabat? Sahabat. Tabi'in kada suah menemui Nabi. Tapi ketika tabi'in ini berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi pernah bersabda. Padahal kada suah melihat Nabi. Berarti ini namanya hadis mursal. Kenapa ini menyambat? Nabi pernah bersabda. Padahal tetamu Nabi kada suah. Sama kayak ulun. Semalam ada info. Jar gubernur isuk ada berbagi duit. Sagan masyarakat Ratu Elok. Ujar gubernur, padahal kalau kada suah tetamu gubernur, tetamu kada kenal kada jua. Nah berarti ini hadis mursal.
Hadis mursal itu apa? Sepantaran dengan hadis dhaif. Sejajar. Nah, itu hadis mursal. Nanti ada lagi tabi'ut tabi'in. Kalau ada dua-duanya nanti terputus di tengah-tengah, namanya hadis mu'dal. Kalau satu saja nanti terputus, namanya hadis munqati. Wah, itulah ilmu hadis, Pak. Banyak dipelajari dalam ulumul hadis, tingkatan-tingkatan hadis. Pening kepala belajar itu. Pian kedusah belajar. Ngalih, Pak, susah. Di sini ulun sediakan langsung yang sudah jadi aja. Pian tinggal menikmati aja lagi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yaitu hadis mursal. Fa inna Mus'ab, kata Imam Nawawi, si Mus'ab bin Sa'id ini tabi'iyun, yaitu tabi'in, tidak pernah berjumpa dengan baginda Nabi. Akan tetapi warawahul hafid, si hafid berkata, Abu Bakar al-Barqani, dari Abu Bakar al-Barqani, fi sahihi, dalam sahihnya, bihi muttasilan. Hadis ini hadis muttasil. Maksudnya muttasil itu tersambung. Tersambung. Hadis sahih itu kan 5 syaratnya. Yang pertama, kalau sanadnya bersambung, rawinya adil. Adil itu maksudnya apa? Tidak berbuat dosa. Dobit rawinya, maksudnya dobit rawinya tuh hafal, semuanya hafal. Apa yang dari Nabi itu yang dikatakan. Nabi bilang A sampai B kada bertambah C. Kemudian syarat selanjutnya hadis sahih itu tidak ada cacat. Tidak ada cacat, maksudnya tidak ada penyakitnya. Kerusakan dari rawinya. Kemudian yang disampaikan tidak ada berselisih dengan hadis sahih yang lain. Itu syaratnya hadis sahih. Kemudian kita masuk ke hadis 13. Wa an Abi Darda Uwaimir radhiyallahu anhu. Dari Abu Darda Uwaimir radhiyallahu anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendengar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Darda, yaqulu, beliau bersabda. Apa kata Nabi? Ibghuni du'afa. Kata Nabi, ibghuni, carikan aku ini orang-orang du'afa, orang-orang lemah, orang-orang yang kada berduit, orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir. Kata Nabi, carikan untukku. Fa innama tunsaruna wa turzaquna. Karena sesungguhnya, kata Nabi, kita itu ditolong oleh Allah, kita itu dipermudah urusan oleh Allah, kita itu dilancarkan rizkinya oleh Allah, kita itu dimudahkan segala urusan kita oleh Allah. Sebab apa? Sebab menolong orang lemah, sebab menolong orang miskin, sebab membantu anak yatim, sebab menolong janda-janda tua, sebab membantu tetangga yang kekurangan. Dengan inilah pertolongan ini Allah memberikan rizki yang luas bagi kita. Jadi bapak-bapak ini izin Pak lah, izin. Bapak-bapak sukses di sini, ulun lihat masya Allah, di dunia sukses, semoga di akhirat sukses. Kenapa? Bukan karena kita ini yang hebat. Bisa jadi kenapa? Kita pernah menolong orang ini berdoa, doanya langsung tembus langit. Urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu ulun ulangi terus, jangan sekali-kali kita meremehkan orang lain, menghina orang lain, merendahkan orang lain. Karena kalau orang itu dizolimi, dia sekali berdoa, doanya tembus langit. Semoga orang-orang mendoakan kita diberikan pertolongan dan rizki yang banyak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rawahu Abu Daud bi isnadihi jayyid. Diriwayatkan oleh Abu Daud, sanadnya jayyid. Apa jayyid itu? Satu tingkatan di bawah sahih. Maksudnya apa? Hadis ini betul-betul di bawah sahih, maksudnya di antara hasan. Jayyid namanya. Nah, ini bisa diamalkan. Mulai saat ini, tolonglah saudara-saudara kita, tolong tetangga kita yang du'afa, yang yatim, yang memerlukan bantuan kita. Jadi ulun banyak-banyak berdoa, Pak. Semoga pian ini sugih.
Maunya sugihnya hancap doa, amin. Ibu-ibu nang di belakang, amin. Karena kalau kita maunya pian sugih, nyaman membantu orang baik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Izin setumat. Nyaman benar. Ulahan Ustaz Zaid ini kada nyaman beratan. Habis bab 33, kita masuk ke bab yang baru 34. Bab apa 34 ini? Babul wasiyati, bab wasiat bin nisa'i, tentang perempuan, tentang ibu-ibu, tentang ras terkuat di muka bumi. Siapa? Perempuan. Ini wasiatnya. Siap bapak-bapak? Halo? Siapa? Siap. Harus siap kita. Ini wasiat untuk kita. Qala Allah Ta'ala, seperti biasa Imam Nawawi menjelaskan judul kemudian ayat. Apa wasiatnya? Apa ayat Qur'annya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'ashiruhunna," dan pergaulilah mereka semua. Maksudnya pergaul itu apa? Berbicara, berkomunikasi, bersosialisasi. Itu semua dengan apa kata Allah? Bil ma'ruf. Apa ma'ruf itu? Dengan yang baik. Dengan yang baik. Kita berpandir lawan bini, pian berpandir lawan bini pian, berkomunikasi dengan yang baik. Apa maksudnya baik itu? Insya Allah paham aja. Insya Allah paham aja. Apa Pak? Pelan. Contoh aja, contoh. Ulun yakin bapak-bapak di sini amunnya nada bicara lebih tinggi dari pian, sarik. Bujur kah bujur Pak? Bujur. Nah pian bepandir kayak itu juga lawan bini. Setuju bulan? Setuju. Nah itu. Wa ashiruhunna, bergaul itu dengan pasangan bil ma'ruf kata Allah, dengan yang baik. Jangan sampai pengen dihormati tapi nggak mau menghormati, pengen disegani tapi nggak mau disegani. Jangan. Bil ma'ruf, dengan yang baik. An-Nisa ayat 19. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, walan tastati'una, dan kalian sekali-kali tidak akan bisa, tidak akan bisa. Tastati'una, tidak akan bisa, anta'dilu, berbuat adil. Tak akan bisa. Bisi bini, kemudian bisi anak, binian juga berbuat adil lawan anak, lawan bini, susah. Kadang sukanya lebih suka ke anak, kadang sukanya lebih suka ke istri. Susah untuk adil. Memang tidak bisa adil kata Allah. Akan tetapi walaupun tidak bisa adil, bainan nisa walau harastum fala tamillu kullal maili fatazaruhunna kal mu'allaqati wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha ghafurur rahim. Kata Allah, karena kita tidak bisa berbuat adil, janganlah kita ini cenderung terlalu mencintai. Jadi ya mencintai sewajarnya saja. Makanya kita ini kalau menikah itu jangan sampai sehidup semati, sehidup. Ini sehidup semati, nang laki mati bedulu, hendak jua mati, jangan. Belum waktunya, waktunya mati juga ya kan? Nang bini mati, aku ada tahan lagi Pak Ustaz, biniku mati, hendak mati juga, jangan. Bebini pulang aja. Nah, ingat akan tuh boy, bapak-bapak di sini yang menyambat tadi lain bulan. Kemudian jangan sampai berbuat curang kepada perempuan. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha memberi ampunan. Kita masuk ke hadisnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Beliau bersabda, apa kata Nabi? Istausu bin nisa. Kata Nabi, istausu, berikanlah nasihat, bin nisa'i, kepada perempuan, kepada istri kalian, khairan, dengan nasihat yang baik. Nasihat yang baik. Nasihat yang baik. Fa innal mar'ah, karena perempuan itu, kata Nabi, khuliqat min dila, diciptakan oleh Allah dari dila. Apa dila itu, Pak? Tulang rusuk. Fa inna a'waja ma fi dula'i a'lahu, karena tulang rusuk itu, kata Nabi, a'lahu, a'waja ma a'lahu, diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuk itu bentuknya tuh bengkok dan juga apa, Pak? Keras. Berarti punya binipian keras kepala, memang sudah tabiatnya, Pak. Wah, bapak-bapak di sini bujur, sate bujur tuh. Memang sudah tabiatnya, bukankah? Lain ujar ulun, ujar Nabi. Nah, makanya dinasehati. Dinasehati itu apa? Karena perempuan itu seperti tulang rusuk. Kalau kita tidak nasehati, bengkok terus. Tetapi selanjutnya, fa in dhahabat tuqimuhu kasartuhu. Kalau kau nasihatnya keras, kalau pian nasihati bini pian dengan keras, ikampu, kenapa ini kasartuhu, patah. Sama kayak tukang jagal di higa sini, punya hendak mematah tulang tuh kan, dikarasinya bekapak tuh, pak, langsung patah. Apa ulun tulang rusuk sebuting? No, ulun batisnya sebuting, hancur langsung. Nah, begitulah kata Nabi, menasihati perempuan ini, nasihati dengan baik. Kalau dinasihati terlalu keras, patah. Tapi kalau dibiarkan saja, tetap bengkok. Jadi gimana? Pelan-pelan, begamat. Sampai kapan, Pak Ustadz? Sabar, sampai mati, Pak. Sabar, Pak. Sampai bila, Pak Ustadz? Sampai buhuban. Ini buktinya nih. Oh, senior nih. Wajah-wajah. Dulu kapan menasihati bininya, Pak? Sudah, Pak? Ada, alhamdulillah. Kemudian wa in taraktahu, kalau kau biarkan saja, lam yazal aqwaja, maka dia akan tetap terus bengkok tulang itu. Jadi menasihati perempuan itu terus dengan pelan, dengan baik. Fastausu bin nisa. Jadi kalau kau punya istri, punya anak perempuannya ada 2, nasihati terus, Pak, jangan bosan. Karena kalau tidak dinasihati tetap seperti itu. Meskipun Pak lah, meskipun praktek lapangannya sulit. Ya namanya makhluk terkuat di bumi itu kan kada kawa dilawan. Allah sudah memberi apa nih namanya, Pak? Kaning apa? Alis. Allah baik-baik sudah memberi alis ditumbuhkan, dicukur, digambar pulang. Habis itu hendak acara pengantenan, sayang, aku nih pakai baju apa ya? Nang baju warna hirang kan, nang baju warna kuning. Ujar lakinya, nang hirang aja. Apa ndak ujar nang bini, Pak? Nang kuning ini kayaknya bagus, Bang. Aku yang kuning jagin, makanya sekalinya masuk ke kamar berbaju, keluar baju biru sekalinya, Pak. Kada jadi baju hirang lawan kuning. Cuma itu wahini, Bang. Binian wahini, wah berjalan nonang laki. Hendak makan di mana kita nih, Beb? Apa jawabannya, Pak? Terserah ya. Bingung, pusing mencari rumah makan terserah tuh udah tahu. Ada kawan ini rumah makan terserah? Ngalih, Pak. Nah, itulah ujiannya di situ. Maka kata Nabi, nasihati khaira dengan pelan. Wa fi riwayatin, dan dari riwayat lain, fi sahihin, al-mar'atu, kata Nabi, al-mar'atu, perempuan itu kaddula'i, seperti tulang rusuk, in aqamtaha kasartaha. Kalau kau keras dengannya, kalau kalian kerasi, maka dia akan patah, hancur.
Wa in istamta'ta biha istamta'ta wa fiha awajun. Kalau kau biarkan saja, maka selamanya dia akan bengkok. Ulun tidak ada maksud untuk mengajari pian senior dari ulun masalah pernikahan, tapi singkatnya kalau kita punya istri, punya anak perempuan, dinasihati, jangan dibiarkan. Karena memang seperti itu tabiat perempuan, Pak. Ada yang bisi cucu, ada yang bisi anak binian, cucu binian, mulai halus, meraju sudah. Melihat nang kakaknya lakian ditukarkan coklat, nang cucu binian meraju. Mulai halus sudah, pintar meraju nih. Nah itu Pak, sabar aja sudah. Itulah ujiannya. Makanya Allah nihati bapak-bapak di sini kayaknya wajah-wajah penghuni surga nih. Amin. Kenapa? Sabar lawan bininya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah itu saja yang bisa ulun kiranya bisa ulun sampaikan. Beberapa poin yang sudah kita pelajari di sini, bahwasannya apa? Jangan meremehkan orang-orang yang lemah di harta, lemah di keperluan, lemah di ekonomi. Bantulah mereka, karena bisa jadi dengan membantu mereka itu Allah memudahkan urusan kita dan menolong kita di akhirat. Kemudian jangan sungkan-sungkan dan jangan malu untuk memenuhi hak dua orang lemah ini, yaitu anak yatim dan perempuan. Kemudian poin terakhir, jangan bosan-bosan untuk menasehati perempuan di keluarga kita. Mudah-mudahan kita semua dan keluarga dan anak cucu kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua dan dosa kedua orang tua kita serta dosa-dosa anak cucu kita. Semoga Allah memudahkan urusan kita semua. Semoga Allah menjadikan majelis kita ini majelis yang penuh berkah dan penuh berkat. Semoga Allah memudahkan kita untuk bisa mengamalkan dari semua ilmu yang telah kita pelajari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ulun banyak-banyak minta halal, minta maaf, minta ridha. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.